Halo, selamat siang teman-teman di mana berada. Selasa tanggal 30 Juni 2026. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk bersemangat ya. Mau ngapain aja, lakukan aksi nyata, rubah cara berpikirnya untuk mencapai goal atau tujuannya. Lakukan aksi nyata walaupun itu kecil. Jadi di sini saya bersifat sebagai supporter ya untuk teman-teman yang mau ngapain aja bebas. Yang penting kita tidak melanggar norma-norma yang berlaku, nggak melanggar hukum negara, nggak melanggar hukum agama di mana teman-teman berada. Kapan saya harus aksi? Kapan saya harus memulai? Itu teman-teman nggak perlu nunggu siap, nggak perlu nunggu sempurna. Kalau memang udah ada niat untuk melakukan sebuah rencana, itu dilakuin aja gitu. Entah itu dimulai dengan berpikir, lalu menulis, lalu mengerjakannya semampunya dulu, sebisanya dulu, sedapatnya dulu. Apakah dia itu berhasil atau tidak, itu nanti. Yang penting teman-teman dengan kesungguhan, dengan niat yang tulus untuk merubah nasib, merubah suasana, merubah hari-hari menjadi lebih baik dari hari kemarin. Yang jelas intinya di sini saya mau ngajak teman-teman untuk selalu bersemangat ya. Dari hari ke hari jangan pernah putus asa dengan yang namanya harapan. Jangan pernah putus asa dengan yang namanya mimpi. Karena kalau kita mau beraksi nunggu sempurna secara rencana dulu, mau siap secara strategi dulu, nggak mulai-mulai nanti. Lakuin aja. Teman-teman mau jadi atlet kah, mau jadi profesional kah, mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi pengacara mungkin, mau jadi polisi, apapun itu, lakukan aksi nyata walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun hanya menulis. Itu yang nggak harus capek-capek keluar tenaga. Masa nulis aja nggak mau gitu kan? Kalau nulis nggak mau, minimal mikir deh. Mikir, saya ini mau ngapain gitu hari ini kan. Ini saya melakukan ini karena saya melihat teman-teman atau bertemu bahkan ya. Saya bertemu dengan teman-teman saya sendiri yang untuk melakukan aksi itu nunggu siap dulu. Nunggu strateginya matang dulu. Akhirnya orang-orang ini atau teman-temanku ini, mereka nggak pernah beraksi, nggak pernah berubah dari hari ke hari. Kenapa? Karena dia mau beraksi setelah dia siap dulu. Nah, inilah yang harus kita obrolin ya teman-teman, yang harus kita bahas. Karena menurutku ini penting sih, karena kalau kita mau dagang misalnya, nunggu punya modal yang cukup, nunggu kita punya pelanggan yang banyak, nunggu punya kenalan yang banyak, nunggu punya tempat yang strategis, yang banyak pembelinya dan lain-lain. Kayaknya kita nggak dagang-dagang deh. Iya, kita nggak mulai-mulai. Atau teman-teman pengen bertani misalnya, nunggu punya lahan 10 hektar dulu, nunggu punya modal berjuta-juta dulu, nunggu punya ilmu tani yang mumpuni dulu, nggak jadi taninya. Dan itu saya rasa rumusnya pasti ya guys.
teman-teman nggak akan pernah bisa memulai kalau mau mulai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk memulai, teman-teman itu cukup punya niat, lalu pikirin, lalu tulis gitu kan. Aksinya itu menulis, cukup ditulis aja dulu. Nanti teman lihat perubahannya setelah teman-teman menulis. Misal teman-teman mau dagang apapun ya, mungkin kerudung kalau cewek, mungkin baju kalau laki-laki, mungkin makanan ya, atau apapun itu. Setelah kita punya niat, kita punya mindset pikiran mau jadi pedagang, kita tulis saya mau dagang makanan atau apapun itu. Kita coba untuk keluar dari rumah, lalu kita praktekin. Iseng-iseng aja kita ngobrol sama orang di jalan kayak atau dimanapun ketemu gitu kan. Beranikan diri aja. Misalnya kita ketemu di hajatan ya, orang lain yang nggak kita kenal, kalau kita malu ngobrol sama teman kita, karena itu saya ngalamin guys. Jadi kita ketemu orang nggak tahu siapa gitu, biasa kan, biasanya nanya nama atau enggak, asalnya dari mana atau aktivitasnya ngapain gitu kan. Itu kita harus beranikan diri ngomong, Pak saya jualan ini loh gitu. Itu saya lakukan dan cukup berhasil. Saya betul-betul nggak punya jualan, dalam tanda kutip nggak punya jualan. Saya bukan mau nipu orang yang saya tawarin jualan saya itu, bukan. Di sini saya berdagang dalam artian modal ngomong, atau bahasa kerennya mungkin jadi agen ya, jadi reseller mungkin. Saya datengin setelah saya berpikir, saya tulis saya mau dagang sesuatu barang A, itu misalnya topi atau sepatu atau gembok rumah itu, gembok motor. Saya datengin, termasuk jasa juga. Di sana saya ngomong dengan bos-bos yang punya barang itu. Kata bos, boleh San, kalau kamu mau nawarin ke orang boleh katanya. Ya udah, setelah saya dapat omongan kayak gitu, langsung saya beraksi ya kan. Entah itu di jalan atau pas di tongkrongan atau di hajatan, karena saya memang di desa ya guys. Ngobrol dengan orang yang gak saya kenal, ditanya asal dari mana, aktivitasnya ngapain gitu. Saya memberanikan diri aja. Oh iya Pak, saya kalau Bapak butuh gembok motor, kalau Bapak butuh jasa A misalnya, itu saya ada loh Pak, saya bilang. Saya nggak pernah pegang gembok motor guys, nggak pernah. Tapi saya lakukan itu. Saya cuma memberanikan diri aja untuk ngobrol dengan orang, dan saya harus bisa menawarkan barang saya itu. Laku apa enggak? Enggak. 1 kali percobaan nggak laku, 2 kali percobaan, mungkin belasan kali itu nggak laku guys. Tapi tahu nggak, percobaan yang ke-22 itu laku. Dan saya senang. Mulai dari mungkin saya dapat komisi hanya 1.000, 2.000 ya, banyak-banyaknya 5.000. Saya senang karena saya bisa jualan, bisa dagang tanpa harus saya punya modal. Sekarang dengan era affiliate, dengan era sosial media, dengan era nggak ngerti lagi deh banyaknya itu ya. Bahkan ada yang namanya produk digital. Saya pun bingung itu orang-orang yang beli produk digital itu, tapi ada gitu loh. Nah jadi teman-teman, untuk yang sudah berputus asa ya dari perantauan mau pulang ke kampung, atau yang lagi habis kontrak kerja, itu jangan bingung dan jangan kehabisan ide gitu. Manfaatkan gadgetmu itu untuk mencari informasi tentang hal-hal yang positif. Nggak usah nunggu siap, karena kalau nunggu siap, waduh repot urusannya guys.
Saya melakukan hal itu, bereksperimen itu nyata, itu saya nggak punya kesiapan apapun. Satu modal saya cuma punya niat untuk berubah. Setelah saya berpikir, ya saya tulis sekalimat dua kalimat, saya langsung keluar, saya langsung aksi. Malu nggak? Malu. Jujur saya malu. Ngomongnya masih berantakan. Ketika kita ngebuka obrolan, ngejajain dagangan kita itu, kita gimana gitu rasanya ya. Kayak aneh aja gitu. Selama ini kan kita kalau ngobrol tentang apa ya, mungkin gosip, gibah ya, sejarah mungkin ya, yang entah itulah apa. Tapi ketika kita mau ngobrol sesuatu yang menghasilkan cuan itu guys, itu nyalinya beda. Tapi setelah lama kelamaan saya jalanin setahun ya, 2 tahun, itu biasa aja. Jadi kalau ketemu orang, usahanya apa mas? Saya bilang aja A. Ngapain mas? B gitu kan. Jadi langsung aja kita to the point. Dan kita nggak berhenti di situ. Ketika kita ditanya, mas kira-kira bisa bantu saya ini nggak? Bisa. Bisa pak, ini nanti kita begini, caranya begini, nanti kita temuin si A pak. Bukan saya yang ngerjain, saya itu cuma penunjuk jalan bahwa jika anda butuh barang atau butuh jasa, saya bisa loh nemuin kamu dengan si A, si B, dan si C. Nah, itu berawal dari pikiran guys, tanpa harus nunggu strategi, ngatur strategi, nunggu kesiapan A, B, C, tetek bengek yang kita nggak mulai-mulai. Jadi untuk teman-teman yang memang punya niat untuk berkarya, untuk merantau, untuk bekerja, untuk berdagang, mulai aja dulu dari hal cara merubah pikiran, cara merubah mindsetnya. Rubah dulu mindsetnya gitu. Gak usah nunggu siap dulu lah, nunggu punya temen dulu lah. Aduh, ini repot lagi urusannya kalau nunggu temen ini. Kita mulai dari diri kita, dari pikiran kita, dari aksi kecil. Tumpahkan semua nyali kamu itu di situ gitu. Karena untuk situasi dan posisi orang-orang seperti saya yang memang modal dengkul, itu kalau kita nggak punya nyali untuk bernegosiasi, nggak punya nyali untuk ngobrol dengan orang, nggak punya nyali untuk berubah, waduh, kacau guys. Apalagi kalau kita udah bahas tentang perubahan ya, perubahan arah ekonomi di 2026 ke 2000 selanjutnya nanti, itu udah lebih kacau lagi deh urusannya. Jadi paling minimal mulai dari sekarang nih saya ngajak teman-teman untuk ayo kita rubah mindset kita untuk entah itu yang dulunya pengangguran pengen kerja, entah itu yang jomblo pengen dapet jodoh, entah itu dari karyawan pengen jadi pedagang, dari pedagang mungkin pengen jadi petani, dari kota pengen pindah ke desa. Itu kita mulai dari merubah cara berpikir kita dulu. Jadi teman-teman, karena saya di sini adalah yang mengalaminya secara langsung, saya tahu betul tantangan yang akan teman-teman hadapin. Kalau teman-teman bingung dan menemukan sesuatu yang menurut teman-teman caranya gimana sih bang gitu, kalau ngobrol sama orang, saya mau nawarin jasa atau barang saya, atau saya mau cari jodoh mungkin ya, teman-teman bisa komen aja guys. Saya akan bantu teman-teman, kita sharing, kita cari solusinya. Teman-teman ini mau apa dan mau ngapain di tahun 2026 dan selanjutnya. Demikian konten hari ini. Jangan lupa like ya, subscribe dan komen apapun itu, untuk kita menjalin silaturahmi dan ngobrol di komen komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.